Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, malam, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 1, kelas TIF, reguler pagi 24B, dengan dosen pengampu Bapak Dani Aidi Rismayadi, SSI MKOM. Kami di sini akan memaparkan dan menjelaskan mengenai rancangan dan implementasi aplikasi Focus Timer untuk tugas besar, algoritma, dan pemrograman. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan setiap anggota dari kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri, Siti Wahyuni, lalu ada rekan saya. Saya Muhammad Dafa Faujan. Saya Bonavisius Alfi Satria. Saya Tarik Nurobi Sopari Putra. Lalu selanjutnya akan masuk langsung ke materinya. Untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh saya. Focus Timer adalah aplikasi berbasis CLI yang dirancang untuk membantu pengguna mengelola waktu menggunakan teknik Pomodoro. Aplikasi ini memiliki menu utama untuk menambah tugas, memulai sesi kerja, mengatur timer, melihat log aktivitas, dan menggunakan teknik Pomodoro. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Dapa. Oke, baik. Untuk latar belakang, saya akan menyampaikan latar belakang pada aplikasi Focus Timer tersebut. Jadi, manajemen waktu merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa dan juga setiap orang, terutama bagi yang memiliki aktivitas yang banyak. Dan dalam manajemen waktu, dibutuhkan sejumlah skill, alat, teknik yang digunakan dalam mengelola waktu, menyelesaikan suatu tugas atau proyek dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Banyak orang yang mengakui dan merasakan tentang perlunya manajemen waktu, tetapi dalam kenyataan mereka tidak memperhatikan dan menerapkannya. Manajemen waktu dapat dikatakan sebagai proses mengelola diri sendiri. Hal yang sering terjadi adalah adanya ketidakmampuan dengan mengatur waktu seperti merencanakan kegiatan, menentukan prioritas, hingga mengatur sebuah tugas atau pekerjaan. Teknik Pomodoro diperkenalkan oleh seorang mahasiswa bernama Francesco Cirillo sebagai sebuah pendekatan time management. Teknik ini fokus untuk mengerjakan tugas lalu beristirahat selama beberapa menit. Hal itu melakukan berulang-ulang. Teknik Pomodoro cocok untuk siapa saja yang bekerja dengan deadline, khususnya mahasiswa atau pelajar atau pekerja. Nah, Pomodoro dapat digunakan untuk mengatasi distraksi. Banyak informasi seperti notifikasi media sosial dan email membuat mahasiswa cepat terdistraksi. Distraksi ini membuat mahasiswa melupakan pekerjaan tugasnya dengan menjustifikasi seperti email ini penting, harus dapat cepat balas, atau hanya buka Instagram 1 menit saja. Dan teknik Pomodoro dapat membantu menahan distraksi ini. Setiap 1 kali sesi fokus, mahasiswa harus menyelesaikan tugasnya lalu istirahat sehingga mahasiswa lebih fokus untuk mengerjakan tugasnya tanpa memberikan distraksi. Selanjutnya untuk wawancara akan disampaikan oleh rekan saya Yuni. Silakan Yuni. Untuk materi selanjutnya yaitu perancangan aplikasi. Pada perancangan aplikasi ini ada beberapa macam. Yang pertama itu wawancara, yang kedua alur program, yang ketiga basic code, yang keempat flowchart, yang kelima mockup. Untuk wawancara akan dijelaskan oleh saya. Topik wawancara pada wawancara tersebut yaitu manajemen waktu yang berfokus pada teknik Pomodoro. Waktu dan tepatnya Jumat 13 Desember 2024 jam 16.00 sampai dengan 17.00 WIB di Universitas Aisyah Bandung beralamat yang tertera. Untuk objek studinya yaitu seorang mahasiswa yang bernama Nisrina Ulia Syahidah. Untuk identitas pewawancaranya, untuk dokumentasi yaitu Bonavisius Alpis, penanyanya Muhammad Dapa dan Siti Wahyuni, saya sendiri. Untuk notulenya Tarik Nurobi. Pada wawancara tersebut kami telah merancang beberapa tahap
yaitu yang pertama tahap persiapan wawancara, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap pembuatan laporan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menjelaskan ke kesimpulannya. Kesimpulan pada wawancara tersebut yaitu narasumber dalam wawancara ini adalah seorang yang aktif dengan berbagai kegiatan sehingga ia kerap menghadapi tantangan dalam mengatur waktu secara efektif, seperti rasa lelah, ketiduran, dan kurangnya motivasi. Meskipun ia memiliki kesadaran diri yang baik dalam menyelesaikan tugas, kendala tersebut seringkali mempengaruhi produktivitasnya. Berdasarkan hal ini, pembaca diharapkan dapat mengambil pelajaran untuk lebih memahami pentingnya manajemen waktu, terutama dengan memanfaatkan teknik-teknik seperti Pomodoro atau aplikasi manajemen waktu yang dapat membantu meningkatkan tugas dan menjaga fokus, sehingga aktivitas yang padat dapat dijalani dengan lebih terstruktur dan efisien. Teknik Pomodoro yang belum dikenal oleh narasumber bisa berpotensi untuk menjadi solusi yang efektif dalam mengatur waktu dengan membagi sesi kerja dengan istirahat. Selama ini, narasumber mengandalkan kesadaran diri sendiri untuk memotivasi dalam melakukan tugas atau pekerjaan, tetapi belum mencoba teknik atau alat khusus lainnya yang dapat membantu dalam manajemen waktu. Selain itu juga, aplikasi manajemen waktu ini diharapkan bisa atau dapat memiliki fitur pengingat yang dapat dinilai membantu dalam meningkatkan produktivitas. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini ada program yang dimana yang pertama ada program dimulai dengan menampilkan menu utama, yang kedua pengguna dapat memilih salah satu menu, di mana ada 6 menu. Yang pertama ada tambahkan tugas, yang kedua ada mulai sesi kerja, yang ketiga ada pengaturan timer, yang keempat ada lihat log aktivitas, yang kelima ada teknik Pomodoro, yang keenam ada keluar dari aplikasi. Yang ketiga, jika pengguna memilih menu yang memerlukan data tugas, aplikasi akan memverifikasi apakah daftar tugas tersedia. Jika tidak, pengguna diminta menambahkan tugas terlebih dahulu. Yang keempat, pengaturan timer memungkinkan pengguna menyesuaikan durasi fokus, istirahat panjang, dan siklus istirahat panjang. Tentang yang kelima, tentang teknik Pomodoro dengan penjelasan dan langkah penggunaan dengan metode teknik Pomodoro. Yang keenam, log aktivitas, mencatat tugas yang telah diselesaikan. Yang ketujuh ada program berakhir saat penggunaan memilih keluar. Di sini ada prosedur code. Yang pertama ada inisialisasi durasi, di mana durasi fokus, ada durasi istirahat singkat, ada durasi istirahat panjang, ada siklus istirahat panjang. Nah, di sini akan ditampilkan yang dimana yang pertama ada tambahkan tugas, ada mulai sesi kerja, ada pengaturan timer, ada lihat aktivitas, yang kelima ada tentang teknik Pomodoro, yang keenam ada menu keluar. Jika pengguna memilih satu, maka akan kamu tambahkan tugas. Jika pengguna memilih dua, akan memulai sesi kerja. Jika pilihan pengguna angka 3, maka panggilan pengaturan timer. Jika pengguna memilih angka 4, maka panggilan lihat log aktivitas. Jika pengguna memilih angka 5, maka panggilan teknik Pomodoro. Jika pengguna angka 6, maka tampilkan keluar dari aplikasi. Di sana tambahkan tugas, di mana menambahkan tugas itu ada pertama nama tugas, terus tambahkan nama tugas ke daftar tugas, yang terus ditampilkan tugas berhasil ditambahkan. Di sini ada mulai sesi kerja, di mana kita akan masukkan nama tugas. Jika tidak ada tugas, maka di sini akan ditampilkan tidak ada tugas yang tersedia, tambahkan tugas terlebih dahulu. Jika ada tugas, maka di sini akan ditampilkan daftar tugas, terus masukkan pilihan tugas, terus jalankan timer. Di sini ada pengaturan timer. Yang pertama ada ubah durasi fokus, yang kedua ada ubah durasi istirahat singkat, yang ketiga ada ubah durasi istirahat panjang, yang keempat ada ubah siklus istirahat panjang, yang kelima ada kembali.
Jika pilihan pengaturan 1, maka masukkan durasi fokus. Jika pilih 2, maka masukkan durasi istirahat singkat. Jika pilih 3, maka masukkan durasi istirahat panjang. Jika 4, maka masukkan siklus istirahat panjang. Di sini ada teknik Pomodoro, di mana di sini akan menjelaskan tentang teknik Pomodoro dan caranya. Di sini ada log aktivitas. Jika tugas sudah selesai dikerjakan, maka akan disimpan di sini, di mana setiap log yang terdaftar. Di sini ada jalankan timer, di mana di sini akan ditampilkan timer dimulai, terus ada durasinya, terus ada menitnya. Jika tugas sudah beres, maka di sini akan ditampilkan waktu habis. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai flowchart dari perangkaian aplikasi ini. Yang pertama itu ada flowchart dari menu utamanya itu sendiri. Yang pertama, seperti biasa, dari semua program itu dimulai terlebih dahulu, lalu dilanjutkan oleh inisialisasi beberapa variabel, di mana kita akan membuat daftar tugas, lalu juga untuk membuat variabel untuk waktu-waktu di dalam teknik Pomodoro ini. Lalu setelah menginisialisasikan variabelnya, aplikasi akan memulai loop, di mana pertama-tama itu pengguna akan ditampilkan menu utama, yang dimana ada 6 pilihan seperti yang tadi Torik jelaskan. Ada menu tambahkan tugas, ada sesi kerja, ada pengaturan timer, ada juga melihat log aktivitas, lalu ada penjelasan teknik Pomodoro, dan yang terakhir keluar. Lalu di line selanjutnya itu akan diberikan pilihan untuk pengguna untuk memasukkan salah satu angka sesuai dengan menunya masing-masing. Yang pertama, jika pilihan pengguna itu 1, nanti pengguna akan diarahkan ke submenu dari tambahkan tugas, di mana nanti isi di dalam tambahkan tugasnya itu kurang lebih akan menambahkan nama tugas. Lalu setelah tugas ditambahkan, nanti akan lanjut dengan pengguna diberi pertanyaan apakah ingin menambahkan tugas lagi atau tidak. Jika misalkan pengguna itu menjawab iya atau ditulis dengan Y, nanti programnya akan menampilkan kembali fungsi tambahkan tugas tersebut. Jika tidak, maka pengguna akan dikembalikan ke menu utama. Lalu jika pilihan kedua, pilihan pengguna itu 2, nanti programnya itu akan memanggil fungsi mulai sesi kerja, di mana nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nanti setelah fungsi sesi kerjanya itu selesai, pengguna akan ditampilkan pertanyaan apakah Anda ingin memulai sesi kerja lagi atau tidak. Jika iya, maka akan kembali memanggil fungsinya. Jika tidak, maka akan kembali ke menu utama. Lalu jika pilihan pengguna itu sama dengan 3, maka akan diberikan submenu pengaturan timer, di mana program akan memanggil fungsi pengaturan timer. Nanti jika sudah selesai diubah pengaturan timernya, maka otomatis pengguna akan dikembalikan ke menu utama. Sehingga jika ingin mengubah lagi, tinggal nanti memilih 3 lagi dalam pilihannya. Lalu jika pilihan penggunanya 4, maka nanti akan masuk ke fungsi log aktivitas, di mana nanti itu ada daftar-daftar dari aktivitas yang sudah dikerjakan. Jika sudah melihat, nanti akan otomatis kembali ke menu utama kembali jika fungsi sudah selesai. Lalu jika pilihan pengguna sama dengan 5, nanti pengguna akan dibawa ke submenu mengenai penjelasan teknik Pomodoro. Nanti itu setelah fungsinya selesai dipanggil, maka pengguna akan kembali dibawa ke menu utama. Lalu jika misalkan pengguna memilih 6, maka nanti loop dari menu utamanya itu akan selesai dan program itu akan berhenti. Jika misalkan pengguna itu tidak memilih sesuai yang 1-6 yang tidak ada di menu, maka nanti akan ditampilkan pesan di mana program itu pilihan itu tidak valid, dan nanti akan ditunjukkan kembali menu utamanya untuk memilih kembali. Lanjut.
Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan flowchart dari fungsi yang tadi disebutkan pada flowchart utamanya. Yang pertama itu ada fungsi tambahkan tugas. Nanti dalam fungsinya itu akan ditampilkan dulu submenu tambahkan tugasnya. Lalu nanti kita akan disuruh untuk memasukkan nama tugas. Jika sudah, nanti programnya itu akan memproses nama tugas itu, nama tugas yang sudah kita tambahkan ke dalam list daftar tugas. Lalu nanti akan dimunculkan tugas berhasil ditambahkan dan langsung selesai si fungsinya dan akan kembali ke voucher utama tadi. Lalu selanjutnya ada fungsi pengaturan timer, di mana nanti akan ditampilkan dulu submenu pengaturan timernya, yang di mana itu tuh nanti kita akan bisa mengatur 4 jenis. Yang pertama itu ada durasi fokus, ada durasi istirahat singkat, durasi istirahat panjang, dan juga siklus istirahat panjang. Nanti kalau misalkan pengguna memilih, nanti akan bisa memasukkan waktu yang diinginkan atau siklus yang diinginkan. Kalau sudah, nanti akan kembali ke menu utama. Lanjut. Lalu di sini ada fungsi mulai sesi kerja. Nah, saat memulai fungsi sesi kerja ini, nanti akan ditampilkan terlebih dahulu daftar tugas yang ada. Jika misalkan seperti yang Torik jelaskan di awal, jika tidak ada daftar tugas, maka akan langsung ditampilkan pada pengguna itu tidak ada tugas yang tersedia. Mohon tambahkan tugas terlebih dahulu. Dan nanti itu pengguna akan langsung dilempar kembali ke menu utama untuk menambahkan tugas terlebih dahulu. Jika ada daftar tugas, maka nanti daftar tugas akan ditampilkan, lalu akan masuk ke dalam loop di mana itu tuh programnya akan menampilkan daftar tugasnya terlebih dahulu sesuai indeksnya yang di dalam, sesuai indeks yang ada dalam list daftar tugas. Jika sudah tertampilkan semua, maka pengguna bisa langsung memilih tugas mana yang ingin dikerjakan. Jika sudah dipilih oleh pengguna, nanti akan sesi kerja ini akan memanggil fungsi lainnya lagi, yaitu memulai fungsi kerja jalankan timer sesuai timer yang sudah disetting. Jika nanti sudah memanggil fungsi jalankan timer, maka nanti fungsi dari mulai sesi kerja ini akan selesai. Lalu ada fungsi mulai teknik Pomodoro. Nanti di dalam fungsi tersebut tuh hanya akan ditampilkan penjelasan mengenai teknik Pomodoro itu sendiri. Jika sudah, pengguna akan ditanyakan untuk kembali ke menu utama atau tidak. Jika tidak, maka akan kembali lagi ke penjelasannya lagi. Jika sudah, maka nanti akan diarahkan langsung ke voucher utama lagi untuk kembali ke menu utama. Lanjut. Lalu di sini ada fungsi untuk jalankan timer. Fungsi dari jalankan timer ini, dia isinya hanya untuk menampilkan durasi yang akan ditempuh saat proses melakukan time managementnya. Di pertama akan menampilkan timer dimulai sesuai durasi itu berapa menit. Lalu timer itu akan dimulai hingga waktunya habis, dan jika sudah habis nanti akan menampilkan durasi habis. Jika setelah itu dia itu akan memanggil fungsi notifikasi akhir, lalu fungsinya itu selesai sampai situ. Lalu untuk fungsi log aktivitas itu nanti akan pertama ditampilkan dulu submenu log aktivitasnya, dan juga nanti akan menampilkan daftar log untuk setiap aktivitas yang sudah selesai dengan menggunakan loop hingga tertampilkan semua. Nanti jika sudah, pengguna langsung ditanyakan kembali apakah ingin kembali ke menu utama atau tidak, lalu fungsi itu selesai. Dan yang terakhir ini ada fungsi dari notifikasi timer. Pertama-tama, saat
fungsi ini terpanggil akan menampilkan beberapa pilihan, yaitu sesuai dengan tadi dari mulai sesi kerja atau dari teknik Pomodoro-nya dan juga pengaturan timer. Dia itu ada beberapa jenis dari time management-nya itu. Ada durasi fokus, durasi istirahat singkat, istirahat panjang, dan juga siklus. Nanti setelah timer dijalankan itu pertama kali kan akan menjalankan durasi fokusnya. Setelah itu akan ditampilkan menu seperti ini. Ingin melanjutkan siklus atau hentikan siklus sementara, dan juga yang ketiga ingin menyelesaikan siklusnya secara total. Jadi ketika misalkan siklusnya selesai, nanti akan langsung selesai si tugasnya dan akan masuk ke daftar log. Ini pertama itu dalam fungsi ini akan menginisialisasikan beberapa variabel seperti timer stage yang atau juga itu tuh untuk mendeteksi programnya itu dia dalam proses apanya. Lalu jika sudah akan masuk ke dalam loop di mana dia itu akan memulai timernya memulai suara notifikasinya terlebih dahulu mengindikasikan kalau salah satu durasi itu sudah selesai. Lalu pengguna akan memasukkan pilihannya di mana ada beberapa pilihan. Yang pertama kan tadi lanjutkan siklus. Jika misalkan pengguna memilih pilihan pertama, maka nanti timer stage atau dia itu lagi durasi apanya itu akan berubah menjadi durasi fokus. Lalu nanti fokusnya itu akan bertambah si hitungannya. Jadi itu kan fokusnya itu akan dihitung sudah berapa kali untuk menjalankan nanti siklus istirahat panjangnya. Ketika count fokusnya sudah ditambahkan, nanti count fokus itu akan dibagi oleh siklus istirahat panjang dan dilihat apakah sisanya sama dengan 0 atau tidak. Jika sama dengan 0, maka nanti akan memanggil lagi fungsi jalankan timer yang dia itu menggunakan durasi istirahat singkat. Lalu nanti akan lanjut ke akhiri loop, lalu tutup fungsinya dan akan kembali ke yang tadi fungsi sesi kerja. Terus jika jika timer stage-nya dalam pilihan pertama itu sedang istirahat singkat, nanti dia akan langsung memanggil panggilan timer dan juga nanti merubah timer stage-nya itu menjadi durasi fokus kembali karena dia sudah masuk ke sesi untuk mulai kerja lagi. Lalu nanti akan kembali ke akhiri loop dan juga kembali ke menu sesi kerja. Lalu jika misalkan timer stage-nya sedang durasi istirahat panjang, nanti itu akan memanggil lagi fungsi jalankan timernya. Lalu timer stage-nya itu akan berubah menjadi durasi fokus lagi karena setelah istirahat panjang itu akan menjadi fokus atau durasi saat mengerjakan pekerjaannya. Lalu akan programnya itu akan mereset count fokusnya yang asalnya misalkan tadinya itu siklus istirahat panjangnya itu 2, berarti ketika kita sudah menempuh 2 durasi fokus, itu akan menjadi istirahat panjang. Dan di sini karena count fokusnya sudah di track atau sudah dipantau, dihitung dari awal, ketika durasi fokusnya sudah sama dengan siklus istirahat panjang, dia akan memulai si istirahat panjangnya ini. Lalu ketika sudah selesai istirahat panjangnya, count fokus akan direset jadi 0 lagi agar nanti sampai memenuhi sesuai siklus istirahat panjangnya. Lalu misalkan jika kita ingin menghentikan siklus untuk sementara, seperti kita itu untuk dijeda dulu, ingin ke toilet atau istirahat kemana yang di luar dari teknik Pomodoro-nya ini. Kalau misalkan pilihannya 2, nanti akan ditampilkan timer sedang berhenti sementara, dijeda. Apakah lalu pengguna akan diberi pilihan
apakah ingin dilanjut sekarang atau tidak. Kalau misalkan akan melanjutkan siklus untuk Pomodoro-nya itu, nanti akan kembali ke yang timer stage sama dengan fokus atau istirahat singkat atau istirahat panjang. Jika tidak, maka nanti dia itu akan akan sama saja seperti menyelesaikan si tugasnya. Nanti tugasnya itu langsung masuk ke daftar log. Lalu jika pilihan pengguna itu 3 atau selesaikan siklus, maka program akan memproses si tugasnya ini, si nama tugasnya ini langsung masukkan ke dalam daftar log, lalu loopnya akan selesai. Jika misalkan pilihan pengguna itu tidak sesuai dengan yang ada di menu, maka akan kembali ke submenu dari notifikasi timer, lalu pengguna akan disuruh untuk memilih kembali. Lalu itu adalah akhir dari fungsi notifikasi timer. Untuk perancangan aplikasi berikutnya yaitu mockup. Pada mockup ini ada beberapa menu. Yang pertama yaitu menu utama. Pada menu utama ini, aplikasi akan menampilkan seperti pada gambar, ada 6 list. Yang pertama, tambahkan tugas. Yang kedua, mulai sesi kerja. Yang ketiga, pengaturan timer. Yang keempat, lihat log aktivitas. Yang kelima, teknik Pomodoro. Yang keenam, keluar. Pengguna diminta untuk memilih salah satu dari menu tersebut. Lalu masuk ke menu yang kedua, yaitu tambahkan tugas. Untuk menu ini, pengguna diminta untuk menginputkan tugas yang akan diselesaikan. Lalu setelah menambahkan tugas, maka aplikasi akan bertanya apakah pengguna ingin kembali ke menu utama atau tidak. Lalu masuk ke menu saat ada tugas. Pada menu ini terdapat daftar tugas yang telah pengguna masukkan sebelumnya atau pengguna inputkan. Nah, pada menu ini aplikasi meminta pengguna untuk memilih salah satu tugas. Setelah memasukkan atau memilih salah satu tugas, maka timer akan memulai dengan fokus selama 25 menit. Setelah selama 25 menit itu selesai, maka akan tiba waktu istirahat, yaitu selama 5 menit. Setelah istirahat tersebut, pengguna diminta untuk memilih. Yang pertama, melanjutkan ke siklus berikutnya. Maka jika memilih nomor 1, pengguna akan mengulang fokus selama 25 menit kembali sampai 4 siklus berikutnya. Jika pengguna memilih yang kedua, yaitu selesaikan tugas, maka tugas akan selesai dan tersimpan di log aktivitas. Selanjutnya yaitu menu saat tidak ada tugas. Pada menu ini, jika pengguna sebelumnya tidak menyimpan tugas, maka aplikasi meminta untuk menginputkan tugas terlebih dahulu. Jika tidak ada, maka akan ditampilkan seperti pada gambar tersebut. Lalu pada menu ini, aplikasi meminta untuk jika pengguna akan kembali ke menu utama atau tidak. Lalu yang kelima, menu pengaturan timer. Pada menu pengaturan timer ini sudah tertera durasi fokus saat ini yaitu 25 menit.
durasi istirahat singkat saat ini 5 menit, durasi istirahat panjang saat ini 15 menit, dan siklus istirahat panjang 4 siklus. Jika pengguna ingin mengubah dari 4 waktu tersebut, maka ada menu untuk mengubahnya. Yang pertama itu ubah durasi fokus, yang kedua ubah durasi istirahat singkat, yang ketiga ubah durasi istirahat panjang, yang keempat ubah siklus istirahat panjang. Atau yang kelima kembali ke menu utama. Dan pengguna diminta untuk memilih dari salah satu tersebut. Lalu lanjut ke menu berikutnya yaitu log aktivitas. Pada menu ini akan menampilkan daftar aktivitas yang telah pengguna kerjakan. Dan pada menu ini diminta untuk kembali ke memilih, pengguna diminta untuk memilih apakah ingin kembali ke menu utama atau tidak. Lalu menu selanjutnya yaitu teknik Pomodoro. Di sini pada menu ini akan menjelaskan secara singkat mengenai teknik Pomodoro. Di sini juga dijelaskan langkah-langkah atau langkah-langkah singkat tentang teknik Pomodoro. Selanjutnya menu terakhir, aplikasi meminta pengguna apakah ingin keluar atau ingin melanjutkan ke untuk menyelesaikan tugas berikutnya. Jika tidak ingin keluar, maka pengguna dapat melanjutkannya ke menu utama. Jika ingin keluar, maka pengguna akan keluar dari aplikasi tersebut. Demikian pemaparan mengenai perancangan dan implementasi aplikasi Focus Timer yang telah kami buat. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Mohon maaf bila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan dalam penyampaian presentasi kami kali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Di sini lanjutan dari yang sebelumnya telah memaparkan hasil perancangan aplikasi Focus Timer dari mulai uji studi, alur program, push the code, flowchart, dan mockup. Nah, inilah hasil akhir dari implementasi project aplikasi Focus Timer. Dan saat ini saya akan mempresentasikan apa saja yang telah diimplementasikan pada proyek kami dan juga demo programnya. Oke, sebelum ke programnya, saya akan jelaskan apa saja yang diterapkan pada proyek kami. Yang pertama yaitu di sini saya menggunakan pattern design atau struktur folder arsitektur. Nah, ini arsitektur apa yang telah saya pakai di sini, yaitu menggunakan layered arsitektur atau lapisan arsitektur. Nah, apa itu layered arsitektur? Yaitu sebuah struktur yang berlapisan, contohnya seperti lapisan-lapisan seperti sandwich atau apapun, intinya itu berlapisan. Nah, di sini ada beberapa lapisan. Yang pertama ada package yang ada di kursor ini. Nah, ini di foldernya. Nah, ini adalah lapisan-lapisan. Nah, di package main driver ini termasuk lapisan utama atau ya kan main driver, package driver. Dan yang kedua ini adalah lapisan
presentasi pada package main menu ini yang akan mempresentasikan pada pengguna di main menu ini. Yang ketiga adalah lapisan data pada sistem aplikasi Focus Timer ini. Dan yang terakhir yaitu lapisan logika bisnis atau serve pada package main service ini. Nah, di sini tujuannya agar mempermudah saat membangun aplikasi ini dan meminimalisir troubleshooting atau ya ketika kita sedang mengalami error handling akan lebih mudah gitu. Dan juga mudah di saat pemeliharaan. Nah, ini dapat diimplementasikan di project berikutnya. Oke, jadi yang selanjutnya selain menggunakan pattern design, di sini juga kami menerapkan paradigma object oriented programming yang terutama yaitu enkapsulasi. Seperti apa sih enkapsulasi di project kami? Saya akan memberikan contoh dalam kodenya. Nah, sebelum ke kodenya, saya akan menjelaskan apa itu OOP enkapsulasi. Jadi, enkapsulasi adalah konsep OOP yang bertujuan untuk menyembunyikan detail implementasi suatu objek dari akses langsung oleh luar atau pengguna dan menyediakan cara aman untuk mengakses atau memodifikasi data melalui metode getter and setter. Nah, yang pertama ada karakteristik pada enkapsulasi ini tuh, yang pertama adalah data heading. Nah, seperti apa sih data heading atau yang selain data heading? Nah, sebelum ke data heading, saya akan melihatkan apa itu data heading dan bukan data heading. Nah, yang pertama itu pada metode start timer. Di sini yang tertera di sini kan ada public ya. Nah, public ini tuh jadi function atau metode ini dapat diakses di beberapa file atau package lainnya. Sedangkan yang data hiding itu menggunakan private seperti pada metode runtimer ini. Nah, jadi ini tuh timer service itu kan masuknya di lapisan logika bisnis atau ya logiknya itu ada di sini semua. Nah, jadi logiknya itu dipisah-pisah. Jadi mau misalkan contoh ini kan saya melakukan aplikasi timer itu kan pasti ada banyak logik kan seperti timer, notifikasi dan handle timer atau apapun juga. Di sini saya implementasikan di timer service ini. Nah, di public ini tuh kami tinggal panggil function yang sudah ada di timer service ini, tinggal panggil saja. Misalkan kita sudah memilih tugas dan masuk parameter ID-nya ke sini, ID tugasnya, mengecek apakah timer sedang berjalan, harap pentingkan terlebih dahulu, ada logik dan lainnya, validasi apapun, jika tugas tidak ditemukan. Nah, sini jika semua sudah valid, maka ini akan berjalan run timer dan initialize timer. Itu untuk menampilkan timer atau countdown. Oke, itu singkat saja untuk OOP enkapsulasi. Nah, oke, kita langsung saja ke demo programnya. Oh ya, kenapa saya pakai Visual CD Code tidak menggunakan NetBeans? Di sini saya akan memberikan experience atau ya untuk mempermudah saat saya presentasikan demo program, karena di Visual Code mendukung zoom in, dan zoom out pada IDE tersebut. Nah, seperti ini. Kalau di NetBeans tuh tidak bisa gitu. Ya cuma kecil gitu, tapi ya hasil outputnya sama aja sih sebenarnya. Nah, oke, di sini saya sudah berjalan aplikasinya. Ini ada halaman utama pada aplikasi Focus Timer. Ini ada beberapa menu. Kita anggap saya ini sebagai pengguna baru.
Yang pertama, pengguna tidak tahu apa sih yang telah dibuka aplikasi ini. Nah, tiba-tiba pengguna ingin menjalankan sesi dulu. Contoh ini. Nah, di sini karena sudah ada sebelumnya, saya coba. Jika ini tidak ada, maka di sini akan memberitahu bahwa pengguna harus membuat tugas baru. Kita coba contoh dulu aja ya. Kita hapus dulu tugas yang ada di sini. Besar dulu. Nah, contoh sebelumnya pengguna tiba-tiba ingin mulai sesi kerja padahal belum memiliki tugas pada sistem aplikasi itu. Ini sistem memberikan informasi bahwa tidak tersedia, tambahkan tugas terlebih dahulu di utama. Kalau itu menu utama, dan pengguna akan pergi ke menu nomor 1, itu menambahkan tugas. Nah, di sini daftar tugas tidak ada, maka pengguna akan memasukkan nama tugas yang dikerjakan. Contoh, kita buat namanya belajar Java. Nah, agar status tugas berhasil ditambahkan, pengguna akan ditawarkan apakah Anda ingin kembali ke halaman utama. Jika iya, pengguna akan kembali ke halaman utama. Jika tidak, pengguna akan tetap di halaman ini dan untuk menambahkan nama tugas baru. Nah, kita anggap saja tidak akan menambah tugas lagi. Kita klik ya. Nah, setelah ini pengguna tidak tahu apa sih teknik Pomodoro itu. Nah, pengguna akan mengakses ke menu nomor 5 dengan tentang teknik Pomodoro tersebut. Nah, pengguna akan membaca sejarah singkat dari teknik Pomodoro tersebut dan juga dengan langkah-langkahnya seperti yang ada tertera pada di depan kita ini. Memberikan langkah itu dengan waktu 45 menit untuk fokus, 5 menit untuk istirahat pendek, 15 menit sampai 30 menit untuk istirahat panjang. Itu pun istirahat panjang kita bisa kustomisasi 15 menit sampai 30 menit. Bahkan 5 menit bisa, kurang dari itu juga. Itu bebas. Mau berapa menit, yang penting nanti dari siklusnya itu akan menyesuaikan. Dan dari bawahnya itu siklusnya hanya 4 kali atau sesi. Jika pengguna sudah membaca dengan jelas, nah apapun sudah paham apa itu, nah maka pengguna akan kembali ke halaman utama. Kembali ke menu utama, jika iya akan kembali. Nah, pengguna akan melakukan mulai sesi kerja, anggap saja. Tapi untuk demo pemrograman ini, karena 25 menit itu cukup lama, di sini kita dapat kustomisasi waktu. Untuk mempersingkat waktu, kita dapat mengatur timer. Coba ke menu nomor 3. Nah, di nomor 3 ini kita sampaikan durasi pengaturan waktu saat ini. Jadi yang di default bawaan sistem itu sudah seperti ini. 20 menit untuk fokus, 5 menit untuk istirahat pendek, 15 menit untuk istirahat panjang, dan jumlah siklus atau sesi itu ada 4. Nah, demo ini kita akan mengubah waktunya lebih singkat, akan mengefektifkan waktu. Pertama, kita masukkan angkanya 1 menit saja, cukup demo saja. Dan untuk nomor 2 itu untuk istirahat pendek atau singkat, kita ubah jadi 1 menit juga. Dan untuk istirahat panjang kita cukup 2 menit saja. Dan untuk siklus biarkan saja 4 siklus. Oke, itu pun bisa mau 3 siklus, 2 siklus, tapi biar ternyata enaknya cukup 3 atau 4 saja. Tapi untuk demo ini saya akan masukkan 4 siklus untuk 4 sesi. Setelah itu sudah mengubah konfigurasi waktunya, maka pengguna dapat kembali ke halaman utama nomor 5. Nah, setelah selesai semua dari konfigurasi waktunya, pengguna dapat melakukan mulai sesi kerjanya. Nah, di sini pengguna dapat memilih daftar tugas yang telah didaftarkan di sistem aplikasi timer ini. Nah, sini baru hanya satu, hanya belajar daftar saja dengan nomor 1. Kita pilih nomor 1.
Nah, langsung pengguna dapat memulai pekerjaannya dengan selama contohnya 20 menit. Nah, di program ini, di aplikasi ini hanya satu saja, program saja. Kita tunggu. Jadi setelah 1 menit pengguna akan dinotis dengan notifikasi bip yang telah dikonfigurasi di aplikasi Focus Timer ini. Dan terus mengulang-ulang sampai ke beberapa siklus. Nah, itu akan berbeda-beda siklusnya. Ketika lebih dari 4, maka istirahat menjadi istirahat panjang, tidak akan istirahat pendek. Setelah istirahat panjang, maka kembali lagi akan mereset lagi siklusnya ke 1, jadi menggunakan istirahat pendek lagi. Nah, di sini pengguna ketika waktunya selesai, pengguna ternotis oleh suara dengan aplikasi ini, maka pengguna dapat menekan tombol enter pada komputernya. Ini pengguna akan melakukan istirahat 5 menit, contohnya dapat bisa seperti membuka WhatsApp, Instagram, atau apapun. Yang penting kitanya jangan ke distraksi dengan notifikasi gitu. Jadi kita berusaha untuk fokus untuk mengerjakan suatu pekerjaan, bahkan tugas gitu. Nah, di sini jika waktu istirahat sudah selesai, maka pengguna dapat ditampilkan dengan pilihan opsi apakah ingin melanjutkan ke siklus berikutnya atau ke sesi berikutnya, atau menyelesaikan tugas bahwa tugas itu sudah selesai. Dan nomor 3 itu untuk menjeda untuk sementara. Ketika kita menjeda, setiap pengguna mau ke WC dulu, kita jeda dulu, udah gini aja. Jadi aplikasi gak akan tiba-tiba misalnya kepencet nomor ini, jadi gak akan gak akan merusak, bukan merusak tapi mengganggu aktivitas pada timer timer pekerjaan si pengguna tersebut. Misalkan udah selesai, contohnya atau ke WC atau kemana, pengguna dapat muter lagi, akan kembali ke pertanyaan yang sama, atau kita lanjut lagi ke sesi berikutnya. Kita lanjut. Ini akan sama seperti yang sebelumnya, terus menerus sampai ke 4 kali siklus. Itu otomatis pengguna itu akan mendapatkan istirahat yang lebih panjang ketika sudah sesi 4 sesi yang telah dikonfigurasi di sistem. Sama pengguna akan tetap ternotis oleh suara maupun beberapa. Pengguna dapat beristirahat kembali selama 1 menit atau 5 menit untuk default dengan teknik Pomodoro. Nah, setelah selesai, kita contohnya apa ya? Kita lanjut lagi sampai ke istirahat panjang. Masih sama suara. Nah, di sini kita menggunakan istirahat pendek, mungkin setelah 4 atau setelah setelah 4 kita makan istirahat 2 menit sebelumnya. Oke, kita lanjut lagi ke Nah, di sini
Ini pengguna sudah mencapai siklus, maka akan melakukan Oke, jadi tadi siklus timernya. Nah, kita anggap pengguna sudah menyelesaikan tugasnya, maka pengguna dapat memberi angka sebagai tugasnya. Kedua, maka apa yang memberikan informasi bakal timer data semua aktivitas pengguna akan dipanggil aktivitas, maka kita dapat cek di menu log. Ini yang tadi kan. Nah, jadi pengguna tadi itu mengerjakan tugas belajar Java dan juga total waktu fokusnya selama 4 menit, total waktu istirahat 6 menit, dan ada timestamp-nya. Dan ini kapan dilakukan si pengguna itu, ada tanggalnya dan waktunya. Di pojok di timestamp ini, maka pada tanggal 5 Februari jam 11 ini pengguna akan mulai sesi kerjanya. Nah, dan pengguna misalkan sudah merasa cukup atau melakukan ulang sesi lagi, dia dapat melakukan seperti yang tadi. Misalkan pengguna sudah cukup ini, pengguna juga dapat keluar dan nomor 6. Maka tawarkan apakah pengguna yang dapat maka akan keluar. Terima kasih telah menggunakan sorry. Tidak ada kesalahan. Maka lagi nggak memilih nomor 6 maka keluar. Oke, kita tutup dulu ya. Nah, itu demo program aplikasi timernya mungkin cukup ya untuk presentasi pada demo programnya, dan saya akan menjelaskan sedikit ringkas lagi bagaimana aplikasi ini tuh. Nah, yang pertama di sini ada menu. Terus yang seperti sebelumnya saya sampaikan itu lapisan utama yaitu pada main menu di sini. Main app. Nah, di main app ini mengambil objek dari main menu ini. Dari sini untuk yang tadi seperti ya menu utamanya itu ada beberapa menu, dan sini ada ya ini gitar sitter. Sini ada beberapa metode dengan nama objek display. Display ini tentu sebagai menampilkan sebuah presentasi. Ini ada di atas menu, lock activity dan sebagainya. Dan juga setelah sini maka untuk melakukan logika di sini menginisiasi sebagai data model. Untuk tagsnya itu ada atribut nama, ID. Nah, untuk yang xlog itu ada text ID, focus time, break time, dan timestamp. Nah, di main resource ini untuk menyimpan aktivitas atau tugas yang telah diaturkan di sistem ini. Nah, di sini bagaimana caranya untuk masuk? Maka saya membuat logika file storage service di sini. Menggunakan file system, menggunakan directory yang dibuat dari paket resource. Ini implementasi kode implementasinya, file path sini akan masuk ke sini teksnya. Nah, untuk menjalankan logikanya itu ada timer service, menjalankan logika
tugasnya ada di task service, untuk log aktivitas ada di task log service, dan untuk menotifikasi timernya, untuk menotis si pengguna ini adalah notifikasi service. Akan mengambil file WAV, ekstensi WAV, filenya ini akan jalankan audio WAV ini. So segitu saja untuk demo program dan implementasi yang telah kami implementasikan pada proyek kami. Saya Dapa, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi ini dan dalam penyampaian dari awal sampai akhir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.